Pernahkah Anda merasa sangat rindu kepada Rasulullah, namun merasa diri ini terlalu jauh dan berlumur dosa untuk pantas bertemu beliau? Sahabatku, ada satu rahasia yang disimpan rapat oleh para wali Allah. Cukup satu kali saja Anda membaca ayat ini setelah salam, rohani Anda akan ditarik mendekat, didekap oleh kasih sayang sang Nabi. Bahkan hingga beliau hadir dalam mimpi sebagai bukti cintanya kepada Anda. Lantas ayat apakah yang membuat Rasulullah begitu ridho kepada pembacanya? Mari kita buka rahasianya bersama-sama. Namun sebelum itu, tekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk kecintaan kita pada syiar dakwah ini, agar lisan kita senantiasa basah dengan keberkahan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Surga. Sahabatku yang dicintai karena Allah, jika saat ini Anda menyaksikan video ini di layar Anda, percayalah bahwa ini adalah skenario indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukanlah kebetulan, melainkan cara Allah memeluk kita dengan peringatan yang penuh kasih sayang. Terima kasih untuk Anda semua yang terus setia mendukung jalan dakwah ini. Kami berdoa, semoga Allah melimpahkan kesehatan, meluaskan pintu rezeki, serta mengokohkan pondasi iman di hati kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Rumah Surga yang dirahmati Allah, dalam lembaran suci Al-Quran terdapat penggalan ayat yang sangat istimewa. Ayat ini biasanya menjadi wirid rutin setelah sholat fardu, atau menjadi penghias zikir di waktu fajar dan petang. Adapun ayat yang dimaksud adalah dua ayat penutup dari surat At-Taubah yang dikenal oleh para ulama sebagai ayatul hirsi. Adapun keistimewaannya bermula dari lafadz laqad ja'akum, seorang ulama terkemuka dari tanah Nusantara, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, mengungkapkan dalam catatan beliau bahwa membaca ayat ini satu kali saja setiap usai sholat fardu mengandung kemuliaan yang sangat besar. Maka beruntunglah Anda yang memahami tata caranya. Karena itu, mari kita kupas tuntas dalam tayangan ini. Pastikan Anda menyimak hingga detik terakhir agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa para pejuang hijrah dimanapun Anda berada. Silahkan tulis di dalam kolom komentar dari belahan bumi mana Anda menyimak video ini. Semoga melalui majelis ilmu digital ini Allah membertautkan hati kita meski raga tak saling sua. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi kami jika pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Mari kita bangun tradisi saling mendoakan di komentar, karena doa tulus bagi saudara seiman adalah salah satu kunci terkabulnya hajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mari kita basahi lisan dengan satu kali sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu niatkan pahalanya untuk orang tua dan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga salawat ini menjadi cahaya bagi mereka di alam kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Rumah Surga yang dirahmati Allah, dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, tepatnya ayat 128 dan 129, adalah proklamasi tentang keagungan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia sangat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kemudian sahabat dilanjutkan dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars atau singgasana yang agung. Ketahuilah sahabat, bahwa melazimkan dua ayat ini di waktu-waktu utama, khususnya setelah sholat 5 waktu, sangatlah dianjurkan. Para guru spiritual menyebutkan bahwa mereka yang konsisten mengamalkannya akan memperoleh kedudukan mulia. Manfaatnya mencakup segala aspek, mulai dari perlindungan di dunia, ketenangan di alam barzah, hingga kemuliaan saat hari pembalasan nanti. Kemudian di dalam referensi kitab klasik seperti Khazinatul Asrar, pembahasan mengenai khasiat ayat ini sangatlah mendalam. Cukup dengan membacanya 1 kali dengan penuh keyakinan, maka pintu-pintu rahasia ketuhanan akan mulai terbuka. Adapun salah satu anugerah terbesarnya adalah tumbuhnya rasa rindu dan kedekatan batin dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini wajar, karena ayat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kasih sayang Nabi kepada kita sebagai umatnya. Untuk memberikan gambaran tentang betapa indahnya amalan ini, mari kita simak sebuah kisah yang disebutkan dalam tradisi para solehin. Dikisahkan di wilayah Baghdad, hiduplah seorang ulama besar bernama Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Suatu hari, beliau berkunjung ke kediaman sahabat sejawatnya, yaitu Syekh Mansur Al-Hallaj, yang sedang bersama para muridnya di Kufah. Begitu Syekh Ash-Shibli datang, Syekh Mansur langsung berdiri tegak, menyambut dengan senyum merekah, memeluknya dengan hangat, dan mencium keningnya di antara kedua mata. Hal ini istimewa. Ini selalu dilakukan setiap kali mereka berjumpa. Kemudian seorang murid yang penasaran bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau begitu mengistimewakan Syekh Ash-Shibli hingga mencium keningnya dengan penuh hormat?" Kemudian Syekh Mansur menjawab, "Wahai muridku, aku memuliakannya karena aku melihat betapa Rasulullah sangat mencintainya." Ia kemudian menceritakan sebuah penggalan rohani. Dalam sebuah mimpi yang indah, aku melihat Rasulullah berada dalam sebuah majelis cahaya. Tiba-tiba Syekh Ash-Shibli masuk, dan Nabi langsung bangkit merangkulnya serta mencium keningnya. Saat aku bertanya dalam mimpi itu, mengapa Nabi melakukannya, dan beliau bersabda, setiap kali usai sholat fardu, ia tidak pernah lupa membaca ayat Laqad ja'akum, dan ditutup dengan sholawat kepada aku. Setelah mendengar hal itu, Syekh Mansur pun memuliakan sahabatnya sebagaimana ia melihat Nabi memuliakannya dalam mimpi. Inilah bukti bahwa amalan sederhana yang dilakukan dengan istiqomah mampu menembus batas-batas kemuliaan langit. Berdasarkan kisah tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa siapapun yang rutin membaca ayat ini 1 kali saja setelah sholat, jiwanya akan senantiasa terhubung dengan cahaya kenabian. Kedekatan ini akan melahirkan ketenangan dalam menjalani hidup, kelapangan dada dalam menghadapi ujian, serta keberkahan dalam setiap urusan. Tentu saja, semua ini kita sandarkan sepenuhnya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara praktis mengamalkannya? Kaifiatnya sangatlah ringan, namun berbobot. Setelah Anda menyelesaikan sholat fardu dan berzikir, bacalah 1 kali 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma'anitum harisun
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setelah itu, tutuplah dengan satu kali sholawat singkat, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Lakukanlah ini dengan konsisten setiap hari. Perlu diingat bahwa amalan ini merupakan mujarobat atau pengalaman spiritual para ulama terdahulu sebagai sarana taqarrub kepada Allah, bukan sebagai kewajiban primer dalam syariat. Namun sangat indah jika dijadikan pakaian harian seorang mukmin. Selain itu, Imam Ad-Dailami rahimahullah ta'ala juga memberikan catatan tambahan mengenai keutamaan ayat ini di waktu-waktu yang spesifik. Dikatakan bahwa membacanya setelah sholat zuhur dapat menghidupkan hati dan memperkuat iman. Membacanya setelah asar menjadi wasilah dijauhkan dari kematian yang tiba-tiba dalam keadaan buruk. Dibaca selepas maghrib, ia menjadi penguat agar kita tetap teguh dalam beribadah. Jika dibaca setelah isya, ia berfungsi sebagai perisai dari gangguan orang-orang zalim. Sedangkan membacanya setelah subuh dipercaya menjadi wasilah agar seseorang tidak wafat sebelum ia melihat gambaran tempatnya di surga kelak. Namun lebih dari itu, keistiqomahan ini dijanjikan keberkahan umur, yakni usia yang penuh dengan ketaatan. Demikianlah sahabat, ulasan singkat mengenai keajaiban ayat laqad ja'akum. Meskipun amalnya sangat ringan, namun nilainya di mata Allah dan Rasul-Nya sangatlah tinggi. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberikan taufik untuk mengamalkannya. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, amalannya mungkin hanya butuh waktu 1 menit, namun efeknya bisa berubah sisa umur Anda menjadi penuh cahaya. Bayangkan, saat maut menjemput atau saat di alam kubur nanti, Rasulullah mengenali kita bukan karena banyaknya harta, tapi karena lisan kita yang istiqomah mengulang-ulang ayat tentang kasih sayang beliau. Jangan biarkan rahasia agung ini berhenti di Anda saja. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta, karena satu orang yang ikut mengamalkannya atas perantara Anda akan menjadi aliran pahala yang tak terputus hingga ke surga kelak. Mari kita tuliskan doa dan harapan terbaik kita di kolom komentar. Semoga Allah kumpulkan kita semua di barisan umat yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.